dibedakan antara rukun dan wajib. Kemudian makna tumakninah menurut Ibnu Qudamah, beliau menyampaikan ialah ketika sampai batasan ruku lalu diam sebentar. Sekali lagi, kalimat intinya adalah diam sebentar senilai bacaan ruku. Ini menunjuk bahwa kaum muslimin yang masih banyak yang salah memahami definisi tumakninah. Di antara yang saya sebutkan contohnya adalah ada orang yang sholat dengan jumlah rakaat banyak tapi sebentar banget. Jadi kan tentu saja sudah tahu itu. Itu kalau merujuk ke hadis ini sepertinya susah untuk dikatakan sampai derajat tumakninah. Kadang-kadang malah untuk dolanan anak saya gitu. Nek kayak gitu kok sholatnya kayak gitu ya. Sering geguyonan akhirnya malahan. Padahal sholat itu. Kemudian batas diam adalah senilai bacaan tasbih yang diwajibkan. Dalilnya adalah sebagaimana sholat orang yang buruk yang tadi disebutkan, dan sabda Nabi Muhammad SAW terkait dengan orang yang dikatakan sebagai seburuk-buruk manusia atau seburuk-buruk pencuri. Inna sesungguhnya aswa'an nas sarikotan, sungguh manusia yang paling buruk itu atau pencuri yang paling buruk itu alladzi yasriku sholatahu, adalah orang yang mencuri di dalam sholatnya. Qalu, maka sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa kaifa yasrikuha, bagaimana orang mencuri di dalam sholatnya itu? Maka dikatakan qala la yutimmu ruku'aha wala sujudaha, dia tidak menyempurnakan rukuknya dan sujudnya. Dalam bahasa lain, dia tidak meluruskan punggungnya pada waktu rukuk dan sujud. Atau dengan kata lain, dia tidak tumakninah di dalam rukuk dan sujudnya. Dikatakan sebagai seburuk-buruk pencuri. Kemudian demikian juga hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jika ruku maka anggota tubuhnya sejajar. Falau subba dohril ma lastakor, sekiranya dituangkan atau diletakkan air di atas punggungnya itu maka lastakor, maka akan diam, nggak tumpah maksudnya. Berarti ya lurus tenan. Maka kita harus latihan Bapak Ibu sedaya. Kita melihat cermin, kita latihan supaya rukuk kita sempurna. Kemudian hadis dari Abu Mas'ud radhiyallahu anhu, ini yang kemarin disampaikan oleh jenengan Pak, yang ditanyakan kemarin. La tujzi'u sholatu, tidak sah sholat seseorang, tidak sah sholat seseorang yang tidak meluruskan punggung ketika rukuk dan sujud. Nanti saya bahas. Nanti saya bahas maksudnya tidak lurus di situ apa. Apakah nek orang lurus tenan langsung mboten sah niku mboten. Maksudnya ketika jenengan tidak sampai derajat memenuhi syarat dikatakan rukuk maksudnya. Sebagaimana saya sampaikan. Kalau jenengan sudah begini kok yo tetap ora lurus, ya itu dimaafkan. Jadi standarnya ini sampai ke sini. Asal ini sudah seperti ini maka walaupun mungkin tidak lurus. Saya ulang Ibu nggih. Saya ulang. Jadi di situ katakan tidak sah sholat seseorang yang tidak meluruskan punggungnya ketika rukuk dan sujud. Maksudnya ngaten, apakah langsung tidak sah kalau nggak lurus? Misalnya begini, orang memang tangannya panjang banget begini. Ini kan nggak lurus nih. Harusnya kan begini gini. Itu kalau memang sudah seperti itu kok nggak lurus, tetap sah maksudnya. Yang penting sampai kepada derajat dikatakan rukuk, yaitu tangan kita yang merenggang ini sampai kepada lutut ini. Tentu saja kalau pas seperti Rasulullah memang berat banget, lurus banget. Tapi seperti itu. Kalau sudah sampai seperti ini, walaupun tidak lurus tetap sah, Pak. Jadi walaupun gimana? Seperti ini. Kalau seperti ini kan di sini berarti. Yang penting ininya, ini di sini. Di bawah.
Nah, nanti ini kita dibahas nih. Ini nggak ada dalilnya ini. Nggak ada dalilnya. Jadi yang ada dalilnya tuh ini. Kalau sudah begini kok rapat ya lurus tetap sah maksudnya. Paham nggih? Yang dituntut itu adalah gerakan sampai kepada syarat ruku, yaitu tangan kita menyentuh kedua lutut. Ini. Bukan di sini, bukan di sini. Gitu. Nah, sekarang kita makmum dan imamnya seperti itu gimana? Sah insya Allah. Jenengan sah, tetap sah. Tetap sah. Jadi kalau makmum itu enggak dibebani kepada kekeliruan imam secara asal. Secara asal. Nanti saya bahas dalilnya. Mana yang menunjuk kepada dalil itu. Gitu. Jadi batas gerakan ruku. Satu. Ya ini yang menjadi dalilnya ini. Satu. Ini hadis dari Abu Humaid. Saya lambat-lambat biar jenengan pahami. Hadis dari Abu Humaid. Bapak Ibu sedaya, kita membahas teknis tentang fikih salat ini. Kalau kebetulan ada di antara panjenengan yang berselisih, kok ora pas dengan yang saya sampaikan, gitu. Jenengan boleh sebenarnya, yang penting menghadirkan dalil. Jenengan beribadah punya sandaran dalil, yang penting itu. Adakah itu diperintahkan Rasulullah atau tidak? Itu yang paling penting. Jadi saya bukan kebenaran mutlak di sini. Apakah Pak Wahid tok sing bener? Tentu saja tidak. Kalau jenengan ternyata punya rujukan kitab lain dengan hadis yang baik, yang marfu artinya sampai kepada Rasulullah SAW, maka silahkan, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Karena sekali lagi persoalan ibadah nanti yang bertanggung jawab nafsi kita masing-masing bertanggung jawab kepada Allah masing-masing. Makanya kita belajar dalam rangka menghilangkan kejahilan kita, ketidaktahuan kita. Kemudian gerakan ruku, hadis Abu Humaid, meletakkan kedua telapak tangannya pada lutut sembari merenggangkan jari jemarinya. Bukan begini, tapi begini. Bapak Ibu nggih. Ini hadis Abu Humaid. Idza raka'a amkana kafaihi, ketika Rasulullah ruku beliau meletakkan kedua telapak tangannya min rukbataihi, pada lututnya. Ini kalimatnya begitu nggih Pak, min rukbataihi, bukan di paha, bukan di bawah paha, atau di bawah lutut. Wa faraja baina asabihi, kemudian jari jemari tangannya direnggangkan, merenggangkan jari jemarinya. Ini yang menunjuk bahwa hadis ini hadis dari Abu Humaid ini menunjuk bahwa meletakkan di lutut dan merenggangkan jari jemari kita. Jadi jangan begini, tapi begini. Diletakkan di lutut. Kemudian punggung direndahkan hingga posisi ruku, namun dengan diluruskan, tidak bengkok seperti busur panah. Tidak bengkok seperti busur panah, nggak begini maksudnya, tapi begini. Ini prakteknya saya mungkin agak kesusahan karena saya terlalu banyak duduk, jadi punggung saya agak melengkung. Kalau yang olahragawan bagus bisa lurus, pokok itu tentu saja lebih baik. Dalilnya adalah juga hadis dari Abu Humaid radhiyallahu anhu. Anna kuntu ahfadukum li sholati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saya, kata Abu Humaid, di antara kalian sayalah yang paling tahu tentang tata cara sholat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara detail, kata dia. Kemudian ra'aituhu, saya melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam idza kabbaro, ketika bertakbiratul ihram, ja'ala yadaihi hida'a mankibahi, mengangkat tangannya sejajar dengan pundaknya. Wa idza raka'a, dan ketika ruku, amkana yadaihi min rukbataihi summa hasara dhahrahu. Ketika ruku maka menurunkan punggungnya dengan posisi tulang punggung lurus dan tidak bengkok seperti busur panah. Ini hadis dari Abu Humaid juga. Yang kedua, yang ketiga sekarang juga hadis dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu.
Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam idza raka'a law wudi'a qadahu min ma'i ala dhuhrihi lam yuhraq. Kata Ali bin Abi Thalib. Jadi seandainya sebuah wadah berisi air, idza raka'a law wudi'a qadahu min ma' ala dhuhrihi lam yuhraq. Seandainya sebuah wadah berisi air diletakkan di atas punggung Nabi ketika Nabi ruku, maka tentulah air itu tidak akan tumpah. Kalau mendengar informasi seperti ini, jangan mengatakan opo yo iso aku. Minimal kita berusaha Bapak Ibu. Karena apa? Shollu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah sebagaimana engkau melihat aku salat, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita sebisa mungkin meniru. Kemudian posisi kepala sejajar dengan punggung. Posisi kepala sejajar dengan punggung. Tidak mendongak dan tidak pula terlalu menunduk berdasarkan hadis dari Abu Humaid juga. Kadang-kadang kita dengan pengertian dulu bahwa kita harus selalu melihat tempat sujud, kadang-kadang nek pas ruku kita melihat tempat sujud, jadi rodo dongak, ini nggak boleh Bapak Ibu. Ini nggak boleh. Dalilnya adalah idza raka'a, ketika Rasulullah ruku, amkana kaffaihi min rukbatayhi wa faraja baina asabi summa hassara dhahrahu ghairu nah ini keterangannya ini ghairu mukniin ra'sahu, enggak diangkat kepalanya, wala safiha bi khaddihi, juga tidak ditundukkan kepalanya. Jadi Rasulullah SAW ketika ruku itu kepalanya lurus tanpa mengangkat kepalanya sehingga lebih tinggi dari punggungnya. Jadi enggak begini nih. Karena kita tidak sujud tempatnya. Nah, ini dongak namanya ini. Ini dongak, atau karena lihat ke sana. Nah, ini nunduk. Yang benar adalah begini. Adapun pandangan mata disebut oleh para ulama, adapun pandangan mata ketika ruku tidak ada ketentuannya, tetapi mengikuti supaya sesuai gerakan ruku, yaitu lurus. Sangat dipahami sampai di sini Bapak Ibu. Jadi juga tidak pula menampakkan pipinya sehingga tidak condong miring kanan, maksudnya nggak kayak gini atau nggak kayak gini, gitu. Benar-benar lurus. Bapak Ibu sedoyo, hal seperti ini jangan dianggap ringan. Kalau jenengan praktek sesuai sunnah, jenengan akan merasakan mantapnya sholat. Orang-orang Yahudi mengatakan kami dicintai oleh Allah. Rasulullah menyebutkan, jikalau engkau yakin dicintai Allah, fattabi'uni, kata Rasulullah, maka ikuti aku. Bahasa kata-kata fattabi'uni itu berlaku umum untuk kita juga. Jadi kalau ada informasi seperti ini dari Nabi Muhammad SAW, kita berusaha mengikuti, yang namanya iktiba. Kita iktiba kepada Nabi Muhammad SAW. Jangan ingat surah Al-Kahfi 110, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Kita itu akan ke terminal surga bertemu Allah Subhanahu wa taala ketika kita banyak amal soleh dan ikhlas karena Allah. Banyak amal soleh yaitu ikhlas karena Allah dan ibadah kepada Nabi Muhammad SAW dan tidak berbuat syirik. Maka kalimat ibadah ini menjadi penting. Berarti kalau ada dalil seperti ini, jangan kemudian kita wah ketok angel banget wegah aku. Nah, ini repot. Ini berlaku untuk siapapun tak terkecuali. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha, wa kana idza raka'a lam yushid ra'sahu wa lam yusawwibhu walakin baina dzalik, kata Aisyah radhiyallahu anha, ketika Rasulullah ruku tidak dongak, tidak turun, walakin akan tetapi baina dzalik, antara keduanya itu berarti lurus. Ini hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, enggak dongak, enggak turun, walakin akan tetapi baina dzalik, antara keduanya itu berarti lurus. Kemudian adapun pandangan mata, sekali lagi, ketika ruku maka tidak ada dalil yang secara tegas menerangkan perihal ini. Namun hendaknya seseorang yang sholat berusaha untuk ruku dengan tata cara yang telah diterangkan pada hadis yang barusan disebutkan. Berarti pandangan mata mengikuti supaya lurusnya proses ruku kita. Jangan ke depan atau jangan ke sini, karena nanti bisa dongak atau turun.
Oleh karena itu, hendaknya seseorang memandang ke arah bawah secara wajar. Jadikan prioritas utama adalah untuk ruku sesuai dengan tata cara ruku Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena ini gerakan yang spesifik. Adapun ketika sholat, Rasulullah menyebutkan dari Ibnu Abbas melihat tempat sujud kita itu berlaku umum. Tetapi khusus untuk ruku kita meletakkan supaya gerakan kita sempurna. Sangat dipahami sampai di sini. Jadi ojo maksa ndelok tempat ruku sujud ketika ruku karena khawatir ndonga. Kemudian Bapak Ibu sedaya, sekarang bacaan di dalam ruku. Dalil yang pertama yang perlu jenengan ingat-ingat, ini mungkin ada beberapa yang bisa jadi baru buat jenengan. Fa ammar ruku'u fa'addimu fihi rabbi. Maka ketika ruku maka agungkanlah Tuhanmu. Ini penting banget Bapak Ibu. Jenengan perhatikan hadis ini. Fa ammar ruku'u fa'addimu fihi rabbi. Maka ketika panjenengan ruku agungkanlah Tuhanmu. Itulah mengapa ketika kita selesai ruku mengucapkan apa? Tasmi sami Allahu liman hamidah. Artinya apa? Allah mendengar orang-orang yang memujinya. Kan begitu itu. Karena Pak, barusan saja jenengan mengagungkan Allah. Maka kita lihat bacaan ketika ruku, semuanya redaksinya adalah mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Itulah mengapa Bapak Ibu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam kalau sholat malam itu seringkali berdirinya sama dengan rukuknya lamanya, sama dengan sujudnya. Kuat buatan jenengan. Kita jengkang mungkin gitu. Rasulullah baca Al-Baqarah, Ali Imran sampai An-Nisa satu waktu. Kemudian rukuknya juga seperti itu lamanya. Subhanallah. Nah, kita sepertinya kayak nggak mungkin untuk itu, gitu. Tapi sekali waktu jenengan seperti itu. Misalnya contoh, jenengan baca Sabbihisma rabbikal a'la, ya nanti ruku sepanjang itu sekali waktu, waktu. Bagaimana bacaannya? Diulang subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Diulang-ulang senilai bacaan Sabbihis sekali ini pendak wengi mbok menawa jenengan kabotan. Tapi sekali-kali tirulah Rasulullah. Kapan lagi Bapak Ibu? Kita masih hidup mumpung. Nanti kalau udah di sana menyesal gitu. Ben kok yo aku ora praktek kaya ngono yo. Gitu. Kemudian wa amas sujudu fajtahidu fid du'a. Kata Rasulullah, adapun ketika sujud maka perbanyaklah doa. Faqominun ayastajaba lakum. Ketahuilah doa di dalam sujud itu pasti diijabah. Pasti diijabah. Doa di dalam sujud harus pakai bahasa Arab, nggak boleh pakai bahasa Indonesia. Kalau pakai bahasa Indonesia, pripun aku pengen anakku ketompo nang UMPTN misalnya, zaman saya dulu UMPTN gitu, dibatin, jangan dilisankan. Kalau jenengan terpaksanya mau doa di dalam sujud yang lama ketika tahajud, maka jenengan dibatin. Kalau untuk yang bahasa selain bahasa Arab, karena kalau mengucapkan selain bahasa Arab di dalam sholat, batal sholatnya. Gitu. Kemudian dalam hadis Uqbah bin Amir, jadi tadi dalil bahwa ucapan di dalam ruku itu adalah mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Sudah paham sampai di sini Bapak Ibu? Ini dalil yang akan mengantarkan kita kepada mengapa bacaan-bacaan ruku isinya itu. Itu maksudnya. Dalam hadis Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, lamma nazzalat fasabbih bismi rabbikal azim, ketika turun ayat fasabbih bismi rabbikal azim, surat apa itu? Surah Al-Waqiah ayat ke-74. Fasabbih bismi rabbikal azim, maka bertasbihlah dengan menyebut nama Rabbmu yang maha besar. Rasulullah mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ij'aluha fi ruku'ikum, jadikan itu bacaan ruku kalian.
Itulah mengapa kita mengatakan subhana rabbiyal adzim. Ini dasarnya, sejarahnya, yaitu fasabbih bismi rabbikal adzim. Lamma nazzalat, ketika turun ayat fasabbih bismi rabbikal adzim, Quran surah Al-Waqiah ayat 74, Rasulullah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ij'aluha, jadikan itu fasabbih bismi rabbikal adzim sebagai bacaan ruku kalian. Maka kita baca subhana rabbiyal adzim. Ini sejarahnya Bapak Ibu. Kalau kita tahu seperti ini kan antep gini apa nggih? Jenengan maos Al-Waqiah, oh jebul iki to jebule yang untuk dasar kita bacaan di dalam ruku kita. Itulah mengapa dalilnya tadi apa? Ketika ruku agungkanlah Allah. Kemudian falamma nazzalat sabbihisma rabbikal a'la. Surat apa itu? Al-A'la, ayat berapa? 1. Sudah hafal kecepal jenengan. Maka Rasulullah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ij'aluha fi sujudikum. Jadikan itu bacaan sujud kalian. Maka kita mengatakan subhana rabbiyal a'la atau subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Ini redaksi pertama. Jangan protes dulu. Oh, aku ora nggo sing kuwi. Ada lagi nanti panduannya. Nggih. Kalau ada beberapa pilihan, maka tugas kita menghafal semuanya gantian mocone. Kadang-kadang subhana rabbiyal a'la, kadang-kadang subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, kadang-kadang nanti yang lain. Itu nggih, sangat dipahami sampai di sini? Nggih. Jadi itu sejarah bacaan ruku dan sujud ketika turun ayat Al-Waqiah 74 dan Al-A'la ayat pertama. Nih, Bapak Ibu sedaya. Maka Masya Allah kalau jenengan maos tafsirnya Al-A'la nek ra nangis kebangetan. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa. Sampai jangan nggak nangis baca tafsirnya kebangetan. Itu Masya Allah nangis kalau kita baca itu. Karena memang dahsyat sekali isinya. Nanti dibaca. Kemudian ketika ruku Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membaca Subhana Rabbiyal Adzim, Maha suci Robku yang maha agung. Maha suci Robku yang maha agung. Itulah mengapa dalilnya tadi apa? Di dalam ruku mengagungkan Allah Subhanahu Wa Taala. Subhana Rabbiyal Adzim, Maha suci Robku yang maha agung. Redaksi pertama. Kemudian anjuran Subhana Rabbiyal Adzim dibaca 3 kali. Ya, baca 3 kali biasanya nggih. Kalau yang baca ini, karena ada bacaan lain, karena ada bacaan lain. Maka adalah hadis dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Idza raka'a ahadukum, jikalau di antara panjenengan ruku, faqala fi ruku'ihi, mengucapkan di dalam rukuknya Subhana Rabbiyal Adzim salasa marotin. Mengucapkan Subhana Rabbiyal Adzim salasa marotin 3 kali. Sekarang bagaimana? Apakah boleh lebih dari 3 kali? Boleh. Kenapa? Suatu ketika Rasulullah memperpanjang rukuknya sama dengan berdirinya. Berarti diulang-ulang tak terbatas. Adapun anjuran 3 kali ada dalil tersendiri. Jadi sak ora-ora yang jenengan maca ping 3. Lebih tidak apa-apa. Khususnya kalau sholat sendirian, jangan pas jadi imam tentu saja. Jangan ngulang-ulang rukuk kesuwen ya sing sepuh nanti jempale ras itu sholat malahan. Kemudian dari Aisyah radhiyallahu anha, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yuksiru ayyakula fi ruku'ihi, memperbanyak bacaan di dalam rukuknya, wa sujudihi, dan di dalam sujudnya. Berarti ini dibaca di dalam rukuk dan sujud, yaitu subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma firli. Kalau jenengan pakai ini monggo, ada dalilnya, yaitu ucapan dari Aisyah radhiyallahu anha. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam, adapun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yuqsiru ayaqula fi ruku'ihi wa sujudihi, beliau memperbanyak bacaan di dalam ruku dan sujudnya subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli.
Kemudian dikatakan ya ta'awwalul Quran. Maha suci engkau ya Allah, Rabb kami, pujian untukmu dan ampunilah aku. Jadi kalau jenengan maos Bapak Ibu, subhanakallahumma, maha suci engkau ya Allah, Rabbana, Robku, wa bihamdika, pujian untukmu, Allahumma gfirli, saya minta ampun kepadamu, ampuni aku. Itu harus dipahami Bapak Ibu. Supaya Pak berbobot bacaan panjenengan. Subhana rabbiyal azim, maha suci engkau ya Allah yang maha agung. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi, maha suci engkau yang maha agung ya Allah, pujian untukmu. Kalau jangan pilih yang ini, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli, ya. Maha suci Rabbku ya Allah, ya. Kemudian Rabb kami, pujian untukmu dan ampuni aku, Rabbi gfirli. Jadi jenengan mendatangkan hati panjenengan, karena di antara terkabulnya doa tidak lalainya hati, tahu dan paham maknanya. Makanya kalau jenengan pas doa bersama itu jangan sembarang amin. Kalau jenengan nggak tahu amin diwocopo kayak, jangan sembarang amin. Sebelum mocone keliru banyak itu. Seperti di bacaan at-tahiyat, nanti kita akan belajar nanti ketika at-tahiyatul dan seterusnya. Itu ada 21 tasdid rukun qauliyah seperti Al-Fatihah Bapak Ibu. Kalau kehilangan tasdid berubah arti jadi masalah. Kemudian bacaan rukuk yang lain masih ada, yaitu subuhun kudus Rabbul malaikati warruh. Ini juga bacaan ruku, biasanya dipakai kalau pas di jeda-jeda tarawih itu, kalau yang pakai subuhun kudus Rabbul malaikati warruh. Subuhun kudus, maha suci Allah, kudus yang mutlak sucinya. Rabbul, Tuhan, malaikati, para malaikat, warruh, dan Tuhannya ruh. Ruh di situ maksudnya malaikat Jibril. Jadi kalau jenengan sudah tahu seperti ini, ya kadang-kadang pakai subhana rabbiyal azim, kadang-kadang pakai subhana rabbiyal azim wa bihamdi, kadang-kadang pakai subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli, kadang-kadang pakai subuhun kudus Rabbul malaikati warruh. Begitu Bapak Ibu nggih. Jenengan qobliyah Isya atau ba'da Isya pakai ini, ganti lagi nanti pakai ini. Begitu Bapak Ibu aturannya. Jadi jangan hanya satu saja. Seperti doa iftitah ada 13 pilihan, nanti kita akan belajar ketika di sunnah. Ada 13 bacaan iftitah. Maka jenengan ganti-ganti. Ojo mung siji wae. Aloma bait wae, alo kabiro wae. Ganti-ganti supaya sunnah dari Nabi Muhammad SAW terjangkau semuanya. Saya tambahi sedikit. Catatan sikap hendak ruku, ini penting. Nabi berhenti sejenak ketika hendak ruku. Dari Samurah bin Jundub menceritakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kanat lahu saktatun. Jadi Rasulullah menghentikan sholatnya 2 kali, berhenti sesaat sebada maos iftitah, menjelang a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kemudian berhenti sejenak menjelang ruku. Itulah minggu kemarin saya sudah praktekkan di sini, kan sudah saya terangkan. Jadi setelah baca iftitah, yuk santai dulu. Kemudian habis mau suratan, berhenti sejenak. Ning nek urung diterangke kadang-kadang iki kok imamnya suwimen. Rampung surat kok meneng wae. Ini kan, saya kadang-kadang kalau praktik imam di beberapa tempat tergantung tempatnya Bapak Ibu. Tergantung jamaahnya sudah punya ilmu atau belum. Tadi sore saya diajak diskusi tiba-tiba sama salah satu masjid, Masya Allah. Dan saya akhirnya jadi diundang di sana. Dipaksa, padahal saya di situ maunya makmum saja. Saya nggak mau jadi imam di situ. Saya pengen menikmati jadi makmum sebenarnya di salah satu masjid. Tapi ternyata ketahuan gara-gara Abdul Adan. Ini kok adannya bagus, Ustadz. Nanya-nanya ke orang tuanya lah ini itu. Karena ditanya jadi dijawab. Karena dijawab akhirnya jadi deh sekarang harus ngisi di sana nih. Masya Allah.
persoalan bab sholat seperti ini, persoalan imam. Kemudian melakukan takbir intikal. Takbir intikal atau takbir perpindahan. Dianjurkan angkat tangan, hukumnya sunnah. Hadis dari Ibnu Umar, Nabi terbiasa mengangkat tangan setinggi pundak ketika memulai sholat, ketika hendak ruku, bangkit dari ruku, dan ketika takbir intikal, perpindahan dari tahiyat awal menuju ke rakaat ketiga. Hukumnya sunnah, tapi dianjurkan. Hadis riwayat Bukhari nomor 789. Kemudian sekali lagi saya ulang, Bapak Ibu Sedaya, di akhir waktu ini, jenengan supaya jadi perhatian betul ini. Dan saya berdoa kepada Allah, jenengan mudah-mudahan termasuk orang yang hatinya terbuka. Ketika mendapatkan ilmu, kebetulan jenengan sudah ada isinya, gelas sudah ada isinya, diisi lagi. Kadang-kadang kalau nggak longgar hati itu menolak, Bapak Ibu. Padahal dihadirkan hadis. Makanya kalau mau berdoa, mau belajar, benar-benar buka lapang dada hati kita. Tadi saya ketika diundang, saya berikan syarat, saya mau ceramah di sini, syaratnya sesepuhannya terbuka hatinya. Tak gituin Bapak Ibu. Karena di situ ada 4 orang yang katanya sesepuhannya berat banget. Saya mau asal 4 orang itu terbuka hatinya, saya mau ceramah di sini. Kalau enggak, saya enggak mau. Kenapa? Daripada nanti jadi ukhuwahnya bermasalah. Alhamdulillah terbuka semua, masya Allah. Insya Allah Ustadz, kita terbuka semuanya sepanjang ilmu yang disampaikan, insya Allah. Nah, itu yang disampaikan malam hari ini. Ternyata sudah habis waktunya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita ulang-ulang supaya masuk di hati kita. Gitu, kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.